Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai penyakit tiroid, khususnya bagaimana gangguan pada hormon tiroid dapat menyebabkan perubahan metabolisme biomolekul di dalam tubuh. Selain membahas jenis penyakitnya, saya juga akan menjelaskan bagaimana gangguan hormon tiroid dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, juga protein sehingga menimbulkan berbagai gejala klinis. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terletak di bagian depan leher, tepat di bawah laring. Bentuknya menyerupai kupu-kupu dengan dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon utama yaitu tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Meskipun jumlah hormon T4 lebih banyak diproduksi, hormon T3 merupakan bentuk yang paling aktif di dalam tubuh. Sebagian besar hormon T4 akan diubah menjadi T3 di hati dan di ginjal. Hormon tiroid berfungsi mengatur kecepatan metabolisme tubuh, penggunaan energi, pertumbuhan, juga perkembangan otak, kerja jantung, serta menjaga suhu tubuh tetap normal. Produksi hormon tiroid dikendalikan oleh suatu sistem yang disebut sumbu hipotalamus, hipofisis, dan tiroid. Pertama, hipotalamus menghasilkan hormon TRH atau thyroxine releasing hormone. Hormon ini akan merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone. Selanjutnya, TSH akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 dan T4. Apabila kadar hormon tiroid di dalam darah sudah mencukupi, hormon tersebut akan memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan hipofisis sehingga produksi TRH dan TSH menurun. Mekanisme ini menjaga kadar hormon tiroid tetap seimbang. Hormon tiroid berperan hampir di seluruh organ tubuh. Hormon ini meningkatkan laju metabolisme basal atau basal metabolic rate, sehingga sel menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak ATP sebagai sumber energi. Selain itu, hormon tiroid juga meningkatkan kerja jantung, membantu mengatur suhu tubuh, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karena pengaruhnya sangat luas, gangguan pada hormon tiroid dapat mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Sekarang, kita masuk ke bagian gangguan metabolisme biomolekul. Pada metabolisme karbohidrat, hormon tiroid meningkatkan penyerapan glukosa di usus, meningkatkan pemecahan glikogen menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis, meningkatkan pembentukan glukosa menjadi glukogenolisis, serta meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel melalui glikolisis untuk menghasilkan ATP. Pada penderita hipotiroidisme, kadar hormon tiroid yang berlebihan menyebabkan seluruh proses tersebut berlangsung lebih cepat. Akibat produksi glukosa meningkat, penggunaan glukosa juga meningkat. Dan metabolisme tubuh menjadi sangat aktif. Pada beberapa penderita dapat terjadi peningkatan kadar gula darah atau intoleransi glukosa. Sebaliknya, pada hipotiroidisme, seluruh proses metabolisme karbohidrat menjadi lebih lambat. Penyerapan glukosa berkurang, pembentukan glukosa menurun, dan produksi energi menjadi lebih sedikit sehingga penderita mudah lelah, mengantuk, dan kurang bertenaga. Selain mempengaruhi karbohidrat, hormon tiroid juga berperan penting dalam metabolisme lemak. Dalam keadaan normal, hormon tiroid meningkatkan proses lipolisis yaitu pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas. Selanjutnya, asam lemak akan mengalami deoksidasi di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Hormon tiroid juga meningkatkan jumlah reseptor LDL di hati sehingga kolesterol jahat atau LDL dapat dikeluarkan dari dalam darah. Pada hipertiroidisme, proses lipolisis berlangsung sangat cepat sehingga cadangan lemak tubuh terus digunakan. Akibatnya, berat badan penderita turun meskipun nafsu makan meningkat. Sebaliknya, pada hipotiroidisme, proses lipolisis menurun sehingga lemak lebih banyak disimpan di dalam tubuh. Selain itu, kadar kolesterol LDL meningkat sehingga risiko penyakit jantung menjadi lebih tinggi.
Hormon tiroid juga mengatur metabolisme protein. Dalam keadaan normal, hormon ini membantu sintesis protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, sekaligus mengatur pemecahan protein agar tetap seimbang. Pada hipertiroidisme, pemecahan protein lebih cepat dibandingkan pembentukannya. Protein otot dipecah menjadi asam amino yang kemudian digunakan sebagai sumber energi atau bahan gluconeogenesis. Akibatnya, penderita mengalami penurunan massa otot dan kelemahan otot. Sebaliknya, pada hipotiroidisme, sintesis protein menurun sehingga pertumbuhan jaringan menjadi lebih lambat, otot terasa lemah, dan proses penyembuhan luka juga lebih lama. Secara umum, terdapat dua jenis gangguan utama pada kelenjar tiroid. Hipertiroidisme adalah kondisi ketika hormon tiroid diproduksi secara berlebihan. Gejalanya meliputi penurunan berat badan, jantung berdebar, banyak berkeringat, tangan gemetar, sulit tidur, dan mudah merasa panas. Sebaliknya, pada hipotiroidisme terjadi ketika produksi hormon tiroid terlalu sedikit. Gejalanya antara lain mudah lelah, berat badan meningkat, mudah merasa kedinginan, kulit kering, rambut rontok, denyut jantung melambat, serta sulit berkonsentrasi. Diagnosa penyakit tiroid dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium. Parameter utama yang diperiksa adalah kadar TSH, T3, dan T4 dalam darah. Pemeriksaan ini membantu menentukan apakah pasien mengalami hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Selain itu, dokter dapat melakukan pemeriksaan antibodi tiroid USG tiroid ataupun pemeriksaan radiodin uptake untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut. Penata laksanaan penyakit tiroid bergantung pada jenis gangguannya. Pada hipotiroidisme, terapi yang diberikan adalah hormon pengganti berupa levotiroksin. Sedangkan pada hipertiroidisme, terapi dapat berupa obat anti-tiroid, terapi iodium radioaktif, ataupun operasi pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid apabila diperlukan. Sebagai kesimpulan, hormon tiroid merupakan pengatur utama metabolisme tubuh. Perubahan kadar hormon tiroid akan menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Gangguan tersebut mempengaruhi pembentukan energi, berat badan, kadar gula darah, kadar kolesterol, serta fungsi berbagai organ tubuh sehingga menimbulkan gejala hipotiroidisme ataupun hipotiroidisme. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting agar keseimbangan metabolisme tubuh dapat dipertahankan dan kualitas hidup pasien tetap baik. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Dadah!